Oke, kita lanjut di sesi kedua. Karena sesi pertama tadi sudah 1 jam, jadi kita lanjut ke sesi kedua. Dan kita menunggu Kak Hertina. Pembahasan kita malam hari ini seru dan thank you buat teman-teman yang banyak banget berbagi cerita di sesi pertama tadi. Ternyata banyak banget pengalaman-pengalaman teman-teman di luar sana yang tentang istilahnya cinta atau nafsu ini benar-benar realita sebenarnya kan. Cuman nah ini kita membahas tadi di sesi pertama yaitu tentang anak gitu. Jadi jangan kita sebagai orang tua itu merasa tabu untuk memberikan pendidikan seksual sejak dini ya. Jadi pendidikan seksual itu sebenarnya penting banget, sangat-sangat penting. Jadi kalau bagi kalian para orang tua yang sudah mempunyai anak gitu, terutama anak cewek, tapi anak cewek cowok sama aja sih sekarang, itu sedini mungkin berikan pendidikan seksual ya, nggak usah yang berat-berat. Kalau di usia masih kecil kan paling cuman dari tubuhnya dulu, nak bagian ini nggak boleh dipegang orang ya nak, nanti bagian ini kamu harus jaga, jangan sampai ada lawan jenis, entah itu bapakmu sendiri atau paman atau siapapun memegang daerah bagian-bagian. Nah itu menurut aku itu pendidikan seks yang cocok diterapkan ke anak di usia dini gitu. Nanti seiring berjalannya waktu bisa lah kalian bisa, zaman sekarang kan googling juga bisa. Terus juga banyak komunitas-komunitas parenting juga banyak sekarang. Nah, di situ kalian sebagai orang tua bisa mengikuti kelas-kelas parenting itu dan gimana caranya untuk menjelaskan di usia anak SD, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Itu banyak banget itu ilmu di sana gitu. Oke, Kak Hertina silakan bergabung lagi. Silakan Kak Hertina, kita lanjutkan di sesi kedua. Aduh, ini aku tadi ada yang nanya nih. Kamu minum apa sih itu katanya. Minum jamu. Kak Hertina. Halo. Yes. Nah, kita lanjut lagi di sesi kedua. Oke, lanjut Kak Hertina. Tadi kita bahas tentang apa tuh? Anak remajanya. Yang mana ya? Lupa ingat Selalu tadi. lupa. Kita tuh selalu lupa. Di sesi pertama kalau langsung keputus tuh selalu lupa. Iya. Faktor Iya. umur. Ember. Soalnya satu Instagram tuh cuman batasannya 1 jam. Habis gitu putus. Habis itu lanjut lagi gitu, Kak. Iya, saya kan ini ikut gabung di Single Mom ya, Single Mom Ya, Single Indonesia. Mom Indonesia. Nah, saya sedang mencetuskan apa sih status di sana. Saya bilang bagaimana kalau kita berbicara tentang pendidikan seks usia dini gitu. Betul. Karena ini hati saya terbeban aja supaya jangan ada lagi gitu loh anak-anak kita yang jujur aja deh, kalau kita sudah melakukannya, dipastikan itu harga diri ini tuh langsung kayak tadinya saya ingin jadi dokter, tadinya saya ingin jadi orang hebat di sana, dikarenakan hal yang seperti itu, akhirnya apa? Eh, Keinginannya jadi turun gitu loh, kan sayang gitu loh. Masa depannya kayak apa gitu kan? Karena saya mengalami hal itu tuh 14 tahun anak saya saat ini sampai hari ini tetap dalam proses gitu kan, tetap dalam proses bagaimana anak ini harus menghadapi kehidupannya nanti dalam tanda kutip ya, sampai anak haram pernah tercetus dalam slogannya dia gitu kan. Dan saya nggak bisa bicara apa-apa, itu kan hak orang berbicara. Hati saya bilang gini, apakah kita akan melakukan hal itu kepada anak kita lagi gitu kan. Karena wahai lah, bagi perempuan kah laki-laki itu sama sama aja gitu kan. Jangan dah, kalau bisa saat ini mungkin sudah melakukan stop, berubahlah, berbaik-baiklah dalam hubungan yang sehat. Kalau memang tidak bisa menjaga sahwat lah kalau dulu dibilangnya, ya usahakan jangan sering berdua-duaan di tempat sepi. Itu kan biasanya kita yang ngadain, bukan, jangan salahin, kasihan tuh setan disalahin mulu kan gitu. Sebenarnya kan kita gitu loh yang kepengen Setannya kan tuh gitu. kita.
Lah iya, setan yang kelihatan kan gitu. Nah, jadinya kalau Setannya di sana bisa juga. jangan gitu. Semoga sih Kak kalau kita Mimi. sedang bicara ini bisa bisa Iya, didengar ya, dan betul. akhirnya dibilang gini, akhirnya takut gitu ngelakuinnya kan. Emang harus takut ngelakuinnya. Harus takut jangan gitu loh. Pesan kami jangan dilakukan kan gitu. Iya, Ini betul. mama yang ngomong. Ah, mama yang udah pernah duluan ngalamin. Iya. Itu Kak Meme, itu Kak, diingetin jam 4 tadi ada yang nelpon. Tadi di sesi Siap. pertama yang putus. Siapa yang Oh, nelpon? Siapa yang nelpon? Maksudnya Kak Meme itu ngingetin Kak. Kakak tuh oh, tadi cerita waktu keputus tadi siapa ada yang nelpon. oh. Itu lanjut gimana? Ya, seperti itulah. Lupa. Jadi kita harus harus komit lah gitu. Ini kan target saya sih anak muda ya. Target saya anak muda. Anak muda harus dengar, remaja harus dengar. Bahkan SD pun sudah timbul sudah menstruasi, sudah mimpi Ya. basah. Nah, mulailah. Sudah mulai cinta, suka-sukaan cari yang paling ganteng di kelas kan. Nah, itu. Sudah ada saya orang anakku apa ngajarin anak-anak murid ya sudah lirik-lirik gitu udah salting sendiri gitu loh. Kebetulan kan karena kita pernah jadi kita kan tahu membedakan. Tahu ya, ya. Saya tembak, ngapain? Suka sama dia Uh, gitu kan. uh. Hi, Miss, ini siapa? Najis, najis. Saya nggak suka gitu kan. Iya, anak-anak Gak sekarang apa-apa, gitu, kita bicara, najis-najis, najis, najis itu kan. tapi Sini, mau. sini. Bicara sama Miss. Ada yang ngirim surat cinta, itu pengalaman betul. Oh, anak kelas 3 kirim surat cinta ke anak kelas 5 coba. Kak, abang, aku suka sama abang. Oh Itu my itu God. normal loh. Dia dia menganggap suka itu saya kurang tahu ya, anak kan masih kecil gitu loh ya. Dan saya hanya lucu lihatnya kan. Saya anggap sebagai sebuah main-main lah gitu kan. Saya panggil, kamu ini cinta sama abang ini. Kenapa? Karena abang itu suka ketawa-ketawa, Kak. Miss katanya. Jadi aku suka. Loh, anak kecil itu menganggap ya dia suka karena buat dia abang itu lucu gitu loh. Bikin dia ketawa. Nah, oke, itu saya terima. Oh gitu, jadi kamu suka karena abang itu lucu. Iya kak, iya Miss, soalnya kalau abang itu kalau ketawa itu aku jadi ikut ketawa Miss. Merah mukanya. Itu kan anak kelas 3 Wow. loh, kelas 3. Iya, iya benar. Dan surat Loh, dan jangankan surat bilang anak kelas 3. Anak muridku, aku kan ngajar dance nih, modeling. eh, Muridku yang umur 6 tahun, yang umur 5 tahun. Jadi aku bawa temen nih, bawa temen cowok ke studio. Jadi dia nungguin aku buat ngajar gitu ya. Nah, temen aku ini sekong gitu loh. Tahu kan sekong maksudnya ah, belok gitu kan. Tapi cakep gitu. Muridku bisa heboh dan cakep cakep dan Miss aku suka sama dia, aku suka sama kakak itu anak umur 5 tahun 6 tahun kayak gitu. Jadi bagi mereka tuh ekspresif. Halo Pak John. Iya, bagi mereka tuh ekspresif gitu loh. Jadi suka diomongin, ya udah biasa aja bagi mereka. iya, ini temanku guru nih, Damika. Nih, Mika, kita belajar nih bahwa dia kebetulan kan ngajar sekolah minggu. Jadi supaya tambahan untuk kadang-kadang kita lupa loh sebagai guru guru apa terutama yang agak rohani sedikit ya itu biasanya di sekolah udah nggak ngomong seperti itu di rumah tidak ngomong seperti itu ya kita ambil alih lah yang dari ibadah kayak gitu loh untuk menjelaskan aja ini udah buktikan kelas udah umur 5 tahun 6 tahun aja Iya, bisa suka gitu loh sama bener. Tahu udah cowok dewasa gitu ganteng, tahu kan cewek cantik itu dah. Ya iya Kak Meme juga bilang, tontonan kartun atau tontonan anak-anak tuh juga ada loh soal asmara-asmara gitu. Iya, iya bener. iya betul emang betul apalagi itu pernah saya nonton bear bear apa nama bare bear itu kan Barbie. Hah? Bear yang tiga beruang itu, Marsha and the Bear. bukan yang tiga beruang Hah? itu, yang bertumpuk tuh ada tuh di TV itu kan, di net itu biasanya, itu aja panda atau Oh, apa tuh Bear. suka Iya, sama, iya, yang ya ada bear, 3. yang tiga tumpuk itu kan, nah itu panda bisa suka gitu sama manusia, ya kan si pandanya kalau kalau nggak panda beruangan deh gitu ya, coba Ada. itu kan tontonan anak
enak. bener. Bisa jatuh cinta merah-merah mukanya kalau jatuh cinta kan. Saya bilang, Jangankan ampun yang jauh-jauh, Mickey and Minnie, Donald Miki and Desi. Daisy. Nah, kayak gitu-gitu Nah, kan istilahnya, ya itu kan tentang asmara juga ya. Terus iya. Disney, Aladdin, kayak gitu-gitu semua tentang Barbie, Barbie. Barbie Sebenarnya, ya. karena yang bikin kan orang-orang dewasa, jadinya mereka, dan kalau kita mau mengulik lebih jauh, sebenarnya ada kartun-kartun yang eh, mempunyai arti atau pesan tersembunyi di dalam film itu. Iya, si Unyil. Si Unyil itu kan. Itu aja Doraemon, Nobita sama si Oh Shizuka ya, aja. Suzuka. Nah, jadi itu baru Benar. baru kelas berapa gitu. Nggak pernah tua-tua mereka kan. Nah, itu Iya. udah pelajaran yang makanya ya kita orang tua yang harus sadar gitu loh. Ini Oh, ini ada yang tanya Pak orang John. tuanya harus sadar. Ini topik tentang apa ya? Ini aku tulis dulu deh. Love or lust. Jadi cinta atau nafsu. Oke Kak, lanjutkan. Aku sematkan dulu. Terus Kak. Oke. Jadi kitanya sebagai orang tua yang harus membimbing anak-anak kita, memberikan pengertian kepada anak-anak gitu loh. Mana yang baik, mana yang kurang baik untuk tontonan mereka. Meskipun tontonan itu udah akhirnya ditonton, coba kita itu aja karena yang cinta-cinta itu sangat apa ya, menarik perhatian sebenarnya. Benar, Kan itu benar, harga jualan di situ. Bukan yang dia benar. bertengkar atau gini. Jadi untuk apa? Untuk menarik perhatian supaya menonton film itu kan biasanya Betul, begitu betul. gitu loh. Ini ada yang nanya Apa Pak ya? John. Love or lust. Cinta atau nafsu untuk anak-anak? Enggak sih untuk global. Mungkin kalau untuk anak-anak lebih ke kagum ya namanya menurut saya. Iya, Iya, iya iya, benar. iya. Itu tadi kami Lebih ke sudah, kagum. memang tadi sudah kita Bahas. bahas kalau anak-anak ke kagum gitu loh. Nah, Betul. tetapi dari kagum itulah yang harus kita ajarkan gitu loh supaya tidak salah. Biasanya kalau yang sering muda itu biasanya anak-anak kalau sudah mulai suka lawan jenis dan sudah SD kelas besar gitu kan. Biasanya dia kehilangan sosok bapak di rumah. Ya, Biasanya. Dia kehilangan sosok bapak. Jadi dia mencari bapak di luar yang bisa sugar kita nih daddy. kayak Salah. iya gitu loh. Sama laki-laki juga begitu. Laki-laki bukan Iya, kehilangan sosok mama, bapak juga. Jadi ada beberapa orang tua laki-laki tuh mungkin karena sibuk di luar ya. Jadi mungkin ketemu anaknya hanya seminggu sekali ngobrol bareng gitu loh. Tapi kalau hubungannya dengan papahnya baik dan benar, biasanya anak itu tidak seperti itu. Tidak akan terjadi, akan jarang sekali. Jadi biasanya kalau udah hilang sosok papa di rumah, sosok ya, bukan orangnya, tapi iya, sosoknya, karakternya. integritas papahnya gitu Iya, loh. Biasanya dia akan mencari di luar gitu loh. Baik dia anak laki-laki ataupun anak perempuan gitu loh. Jadi memang betul untuk ini karena kita jawabnya itu Pak apa Bapak bukan cinta atau nafsu karena kita jawabnya secara global gitu loh. Jadi dari kenapa tadi kami membahas tentang child itu ini fokusnya kepada kita sebagai orang tua gitu loh. Orang tua yang mendidik anak alangkah lebih baik kita mengajarkan dengan cara yang benar ya, dengan bahasa yang dimengerti anak-anak bahwa iya, ada beberapa hal mungkin dia sudah suka kayak anakku dulu kan pernah suka sama kakak karena dulu kan aku di asrama pernah suka dia saya bilang gini tidak apa-apa silakan apa namanya menyukai malah tapi saya arahkan gitu loh dia yang suka karena ih kakak itu pintar main musik ya abang itu bisa iya. main musik jadi dia kayak Kagum. kayak ini loh kagum gitu loh Benar. nggak apa-apa dia kalau ketemu udah merah-merah kita bikin bercandaan tapi ada saatnya saya tanya dia kamu kenapa suka sama kakak itu soalnya kakak itu nggak pernah marahin aku mama gitu loh kalau aku tanya selalu dijawab itu kan jawaban anak kecil nah tapi Iya, saya arahkan gitu loh takutnya dia nanti makin mendalam bahaya benar. itu Benar. gitu loh. Ini ada lagi nih. Kalau menurut salah. Benar sih. Kalau menurut apa sih? Bu Lala. Ini Kakak Hertina, Bu Hertina. Apa itu juga tergantung pergaulan anak-anak? Iya bisa jadi tapi kalau saya menitik beratkan kepada keluarga
Anak-anak yang nyaman di keluarganya biasanya pergaulannya dia bisa membedakan pergaulan di luar gitu loh seperti apa. Ya. Kebetulan yang anak Dalam hal komunikasi bener banget. Jadi di sekolah ataupun di tempat bermain. Tetapi kan kita nggak bisa membatasi anak gitu loh. Ini anak-anak juga butuh pergaulan kan. Makanya ya, tadi kami sempat bilang kita gitu loh yang sebagai orang tua yang mengajarkan anak. Makanya tadi ada pertanyaan dari orang tua, saya kok nggak enak ya untuk memberitahukan anak saya. Jadi jangan lagi ya dari kamar mandi telanjang lari-lari ke kamar gitu kan. Ada papanya gitu. Menurut dia biasa aja, tapi kan untuk anak yang sudah SD itu kan kurang baik. Bukannya saya ya, itu kurang baik. Bukan kita ya. berpikir apa ya enggak. Nanti dia lakukan kan papaku orang baik. Nggak masalah dong. Nanti orang lain juga kebiasaan, tuman. Nah, kadang-kadang jangan itu kita harus sadar sebagai seorang terutama ibu. Ya kan karena kita yang di rumah gitu loh. Iya, Kita yang di rumah kita harus sadarkan itu, jangan tutup ya bajumu. betul. Kalau perlu kamu pakai baju di rumah. Kalau ada apa-apa jangan keluar lari-lari gitu kan. Buat dia kan itu bapak gua gitu kan. Nah, Pakai itu bajunya di ya rumah, Kakak. Maksudnya dari ya kamar maksudnya mandi dari gitu. kamar mandi ada bapaknya gitu ya. Jadi kadang-kadang Iya, nah ibu-ibu juga biasa gitu iya, kan iya. biasa aja Banyak tapi itu banyak yang bukan masih bukan kita salah. berpikir buruk tentang papanya tidak. Iya, Nah tetapi itu biasanya karena itu dari luar nanti agak kebiasaan dia di tempat lain seperti betul, itu. betul, betul. Apa nih Maksudnya kalau menurut Tante Yadi gimana? Maksudnya gimana nih, Pak? Kak Meme setuju pergaulan anak gitu. kali pergaulan anak-anak tadi. Iya, kalau pergaulan anak-anak, iya. Kita memang itu tergantung pergaulan anak, tetapi apabila dia cukup merasakan cinta di rumah, apapun dia bisa bisa menjaga diri gitu loh. Jadi Ya, semuanya itu kan intinya dari rumah. Kenyamanan, terus kepenerimaan. Kayak anakku juga saya selalu tanya, Pasya, kamu enak gak di rumah? Takutnya saya dia di rumah itu tertekan gitu loh. nggak Terus nyaman. nggak nyaman, terpaksa di rumah gitu kan. Jadi saya merasa anakku maunya gini, kalau dia pulang ke rumah inilah tempat terbaikku gitu loh. Kalaupun berat di luar, aku ingin menciptakan di rumah itu eh, tempat yang terbaik gitu loh, untuk aku bisa pulang ke rumah. Ya. Tante yang di baju merah, Apa sih nggak? Udah skip, nggak jelas. Di Setia Cahyadi kan namanya kurang ajar. Hei, Cahyadi itu nama papaku loh ya. Ngaco. Aduh, nih membiasakan hal yang benar supaya tidak kejadian karena kebiasaan di rumah. Ya, bener banget. iya Jadi, benar. sebenarnya rumah sih ya, keluarga inti poin dari segalanya. Kan itu kenapa saya salah langkah. Pelukan seorang laki-laki lebih nyaman daripada pulang ke rumah. Dan itu adalah Oke, masalah betul, terbesar seorang anak muda. betul, betul. Bener banget. Jadi orang tua sadar juga lah gitu loh. Buat situasi di rumah itu kita cerewet. Apalagi saya cerewet banget. Tapi kan nggak melulu cerewet. Kadang-kadang kalau saya merasa terlalu cerewet, anak saya, ayo kita ke McD yuk, kita ngeceng dulu di McD ini. Makan es krim aja gitu kan. Dan dari McD sampai ke sana kan naik motor ya. Dia suka Hmm. cerita, "Mah, Hmm. kayak masalah Lebanon kemarin. Mah, kenapa sih Ya, Lebanon itu bla 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 bla?" Itu kan sebenarnya ya saya sendiri nggak tahu apa yang terjadi gitu. Emang ada apa di Lebanon gitu kan? Oke, emang kenapa nak di Lebanon? Itu mah ada kebakaran, ledak-ledakan. Dari dia ya. saya tahu gitu loh. Oh Oh, iya iya. Oh gitu ya. Nah akhirnya saya sudah pulang ke rumah ya saya cari ada apaan sih di Lebanon gitu kan. Pas saya bilang, kepo. oh, nah Hmm. dari situ tuh karena anakku lebih suka lebih lebih intim sekali bicara dengan saya tuh ketika tidur kadang-kadang atau kita jalan naik Ya, motor kayak orang bener aja keliling keliling Ciracas sini dan itu habiskan waktu 30 menit saya harus siapkan telinga saya untuk dia dan hati saya gitu loh. Jadi dia benar. sambil peluk saya dari belakang dia cerita di telinga saya kan dan saya harus tanggapi. Jangan bilang,
diem diem kan ada gitu ya, diem Ya, lo sana, ya, 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 bener, lo bener, bener. ganggu gua aja lu. Nggak boleh itu, nggak Tuh. boleh, nggak boleh. Jadi Akhirnya dia coba-coba deh. ya, jadi itu juga yang sering terjadi dari orang tua ya. Jadi Ya. anaknya ini cerita gitu. Padahal jujur aja kalau boleh aku bilang si anak kalau bukan anak aja, semua orang Hmm. perhatikan deh. Kalau lagi happy, mereka lebih cerewet. Perhatikan. Ya. Kalau lagi happy, mereka tuh lebih banyak cerita. Nah, di saat orang banyak cerita itu tadi, terus yang diceritain tuh, lu cerewet banget sih, bisa diem gak sih gitu misalnya. Atau, Mm. nak diem lah nak, dari tadi ngoceh terus kayak gitu. Itu kena banget loh. Jujur itu kena Iya. banget. Karena dek gitu kan kayak, ih kok lu gak ngehargain gue sih gitu loh. Kok kamu gak ngehargain aku sih kayak gitu. Nah, nanti takutnya orang itu akan males lagi bercerita. Karena percuma juga cerita, dia juga nggak mau dengerin aku cerita, aku dibilang Ya. cerewet, aku dibilang banyak ngomong gitu. Ya udah, dan pada akhirnya yang rugi siapa? Yang orang yang tadi kok jadinya Iya. yang si anak ini atau orang ini tadi ya akhirnya nggak mau cerita, nggak mau, ya akhirnya tertutup dia dengan orang yang bilang tadi cerewet lah ini. Nah itu yang sering terjadi gitu. Dan itu tidak Iya. berlaku hanya anak-anak ya, ke semua Iya. orang gitu. Kehilangan sosok ya, kehilangan sosok yang nyaman. Jadi dia cari lawan jenis. Mm-mm. Lawan Ya, jenis jadi dan sesama jenis. Ya, nah, itu karena tadi. Makanya, itulah mm, eh, makanya kan sering kehilangan. terjadi kalau misalnya kayak kita ngobrolin antara orang tua dan anak ya. eh, Akhirnya si anak ini nggak mau lagi cerita sama orang tuanya, akhirnya cerita sama mm, teman-temannya. Kalau misalnya sesama orang dewasa, ya udah akhirnya nggak mau lagi sama si temennya ini, nyari temen yang lain yang bisa mendengarkan dia kayak gitu. Pada akhirnya seperti itu. Makanya Makanya, itulah yang perlu kita sadari sebagai mm, orang tua kan. betul. Terutama ya untuk orang tua seperti saya yang betul dari awal sudah single gitu kan. Dari Mm, saya harus memberikan sosok dua-duanya biar dia puas gitu kan. mm, Nggak kehilangan sosok saya ataupun seorang bapak gitu. Itu aja sih yang perlu kita sadarin. Saya juga kadang gimana jadi bapak ya kan kita nggak tahu. Jadi iya mama bener. juga kadang-kadang gagal ya. Saya cuma menempatkan gini aja. Ada waktunya saya galak sama dia, ada waktu saya cerewet, ada waktunya kita teman Have kongko. Pokoknya fun. teman Iya, kongko, teman bener. ngeceng saya terbaik adalah anakku. Jadi kalau saya mau ngeceng kemanapun, kalau nggak ada dia saya ngerasa kurang gitu Kayak loh. yang kurang Karena ya. iya, karena dia paling asik, temanku paling asik adalah anakku gitu loh. Karena dia udah besar kan, jadi kita Iya. nongkrong ngopi ngopi bareng aja dia ngikut. Walaupun dia nggak ikut nimbrung, dia cuma main main HP atau gini, tapi dia akan lihat, Mama lakukan hal ini loh, Mama kamu lihat, Mama tidak melakukan tanda kutip ya, tidak ada yang saya sembunyikan gitu loh. Jadi kamu pun tidak boleh sembunyi dari Mama. Karena kan lust yang artinya nafsu itu kan karena hal yang sembunyi itu kan. Yang enak Iya. itu kan yang tersembunyi itu. Supaya dia kenal, Mama mencintai kamu, Mama mengasihi kamu itu pure. Cara jadi dia bisa nilai, oh ini cinta sama saya, ini cuma nafsu sama saya, dia tahu gitu loh. Ada yang ada yang hanya inginkan sesaat gitu kan. Saya hanya mengajarkan itu. Nah, dia bilang sama saya begini, Mama, jangan menikah dulu ya, katanya kan. Hmm. Sampai waktu yang mungkin dia siap gitu kan ya. Dan saya hormati dengan perjanjian. Berarti Pasha juga begitu. Mama hanya minta tolong jaga diri sampai waktunya gitu loh, hanya itu aja, apapun. Jadi itu kerjasama, saya cuma bikin perjanjian. Jadi udah tahun yang lalu kami sudah, jadi saya tidak akan buka apapun itu yang namanya dalam bentuk main hati gitu kan. Kalau ada Ya. rasa perasaan saya langsung tekan, saya bilang tidak, karena saya sudah komit sama anak saya juga begitu, dia harus komit sampai pada akhirnya, pasti harus jaga diri baik-baik, harus betul-betul tidak boleh ada tersembunyi dari mama ya gitu. Akhirnya itu dia lakukan sampai tahun ini, puji Tuhan gitu loh, anakku mentaati hal itu. Jadi ketika dia sebenarnya kemarin pacaran karena dia ditembak terus kan, dia jadi Hmm. nggak enak gitu loh. Cuma 3 hari apa kalau nggak salah kata dia, langsung Itu dia mah bukan putus. pacaran. Cuma 3 hari karena dia merasa sudah tidak nyaman, katanya nggak enak katanya gitu kan, karena kan ditanyain hai apa kabar kan gitu, biasanya kan Ribet, mamanya yang nanya. Kata dia ribet merasa, maksudnya. Iya, iya,
inguh apa kalau orang Bali bilang inguh apa sih, kayak terganggu, annoying gitu loh biasanya. Soalnya kan di Iya, luar kesehariannya dia. iya, makanya itulah. Tapi saya selalu bertanya begini, karena saya takut dia akan lebih nyaman di luar. Saya coba tanya di dalam, pasti anaknya gimana nih di rumah, gitu loh. Maunya kayak apa nih di rumah situasinya. Jadi dia maunya istirahat. Jadi kalau ditanya enakan di rumah mah pulang aja, gitu loh. Dia tidur cantik dia di rumah, kan gitu. Tidur bobo cantik. Terus kadang-kadang ngobrol, kita makan bareng. Ma bosan mah di rumah, jalan-jalan yuk. Jalan, saya ikutin jalan. Keliling Ciracas doang, nggak kemana-mana. Kalau punya uang kita makan, kalau nggak kita ngopi bareng. Dia minum coklat, saya minum kopi gitu. Kongko aja, kayak kalau orang Kayak bilang teman, jadi kayak bukan ibu sama anak. Kalau sama dia pada apalagi dianya sama gitu kan. kayak sahabat, kayak temen. Iya, jadi best friend lah kita, best friend forever Iya, kata saya gitu. best Jangan friend sampai forever. BFF. tempat saya diambil sama orang lain untuk saat ini ya, jangan dulu. Biar aja saya cintanya dia di hatinya dulu saat ini sampai waktunya tepat. Tapi ya memang saya ajarkan anak saya untuk menjaga tubuhnya. Mana yang batasan tertentu yang, karena kebetulan saya bandingkan dia dengan opungnya kan, dengan papa saya dan omnya. Coba pas saya lihat deh, opung pernah nggak megang pipi pasnya seperti ini? Atau opung pernah nggak main rangkul-rangkul pasnya? Enggak. Paling opung pegang kepala kan? Iya. Sebagai apa? Ini artinya diberkati, gitu kan? Opung mencoba memberkati pasya, gitu. Yang lainnya enggak kan? Apa megang sembarang? Nah, itu artinya penghormatan. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang sudah begini sama kamu, rangkul kamu gitu ya, artinya dia tidak baik. Itu aja, saja menjelaskan itu. Kenapa tidak baik, Ma? Karena batasan kecuali kamu istrinya. Kecuali kamu istrinya, itu milik dia semua kan. Tapi kalau belum, artinya dia harus menghargai gitu loh. Nah, saya coba menjelaskan hal itu ya. Semoga aja dia mengerti ya, mengerti apa sih namanya pernyataan saya. Tetap saya sounding karena ya memang awal-awal pertama kan dari you are beautiful langsung main tangan kiri kanan gitu kan. Itu yang You're akhirnya beautiful. iya, apalagi anak-anak masih gadis begini kan. Wow. Iya, masih anak, masih labil. Iya, Tuh Pak John, hijau. boleh dong kakak Lala kita ngopi bareng sambil Woi, nongkrong, sambil bertukar pikiran. Wih, diajak nongkrong wis. tuh Kak. Kalau ngopi, saya nggak bisa nolak kopi, Pak. Jujur aja. Untuk untuk coklat, makanan bisa saya tolak, tapi namanya ngopi, Khusus kopi. iya, saya suka sekali kopi. Maksudnya kayak itu sebagai sebagai itu me time. Itu my time gitu loh. Jadi kalau saya sudah stres di sekolah, sudah stres dengan banyak hal gitu ya, walaupun tak punya uang pas-pasan, pasti saya ngopi. Ayo nak, tapi mama kan uang mama tinggal segini. Ah udah, nggak apa-apa, ntar ada lagi. Ayo, yang lainnya bisa saya tolak. Tapi kalau yang itu ada yang baru tuh, kafe Sehari baru bisa kita berapa cobain kali? kopinya. Sehari Kalau berapa wajib kali kopi kalau sih tetap ngopi? 1 kali. Saya sudah kurangin 1 kali. Cuma tidak Jangan menolak 2 kali sering-sering loh untuk Kak. di kafe. Kadang itu Tuh, kayak sama pertanyaannya. Sehari pelampiasan. berapa bisa berapa ngopi? Sama pertanyaannya tuh. Untuk saat ini Pak sudah bisa 1 kali Pak. Jadi karena saya tahu mengenai kesehatan, yang penting saya Iya. ada masukan saya minum kopi. Karena saya pernah kalau tidak minum kopi 3 hari saya lakukan sepertinya karena kebiasaan kali ya. Kepala saya pusing gitu Pusing. loh. Jadi Pusing. iya. Tapi saya kurangin. Saya sudah jauh berkurang gitu loh. Ya yang penting karena memang hobi aja. Ngopi itu hobi gitu loh. Tuh, ketawa Bapak. Enak soalnya kalau kopi. Saya suka gitu loh. Aku Kayaknya juga suka kopi Kak, cuman dulu pernah vertigo, terus bisa sempet nggak ngopi berapa tahun ya, terus pengen banget lagi balik kopi gitu. Akhirnya aku mengsugestikan otakku biar oke nggak apa-apa kopi ini nggak apa-apa. Jadi aku coba. Akhirnya sampai sekarang bisa ngopi lagi. Tuh, enggak sih, kecanduan enggak kopi sih. apa Bu Lala? Eh, Bu Hertina, Pak John, iya, Bu Lala. kalau marga saya soalnya si Lala ya emang Lala manggilnya kalau di orang Batak ya. Kecanduan kopi dulu Pak, tapi sekarang karena saya dulu sampai 2 kali, 3 kali dengan kopi kental gitu loh. Tapi kalau sekarang 1 kali udah cukup kok, udah cukup masih Kopi itulah hitam tuh Kak. karena
hitam karamel, saya suka pakai karamel aja sih. Tante yang Yadi kan semenjak sama saya jadi bisa ngobrol. Oh iya. Wah, Dia mah kayaknya boleh deh dia kapan ada waktu ya, di Bali boleh, di Jakarta boleh lah. Di Jakarta kakak ke Bali dong ayo. kak, kakak ke Iya, Bali ke dong Bali juga. kak. Next time kita ke Bali nih. Tuh sampai keselak. Kalau di Bali kan banyak temennya nih, ada Kak Jen, ada aku, ada Pak John tuh. Iya, boleh lah nanti. Kalau saat yang tepat, memang sih rencana ada, cuma kita harus mengumpulkan banyak pundi-pundi dulu nih. Karena kalau bawa Betul. sedikit itu nggak enak kalau jalan-jalan cuma bawa sedikit kan, biar puas gitu. Tapi Iya. kalau di Bali itu Kak, enaknya itu kalau misalnya liburan gratis tuh banyak di sini Kak. Kalau di Jakarta, Surabaya itu kan ini apa? Kalau cari liburan tuh harus ke mall kayak gitu-gitu kan. Iya. Akhir bulan aja kita ngopi di Jogja Bulala tuh katanya. Gaya Oh, kali dia. saya sih sebenarnya tidak bisa menolak kalau masalah kopi. Kita lihatlah waktu yang tepat ya, Pak. Dengan senang hati kalau itu doang. Kalau suruh ngopi itu udah seperti kayak nikmat ya. Ada orang yang sedang shopping kan. Bener, Ada orang yang bener. senang jalan-jalan kemana. Saya nggak terlalu suka jalan-jalan. Duduk aja di kafe, ngeliat orang lalu lalang terus sambil ngopi itu udah indah banget. Indah banget itu Kalau aku udah sukanya ke puas. pantai, Kak. Ke pantai. Kalau Hmm? suntuk tuh ke pantai. Kalau di Bali tuh kan pantai banyak banget kan. Ke pantai, beli lumpia, beli jagung bakar, Makan liatin mulu air. ya. Oh, makan mulu Sama, ya kita membahas. sama kayak saya. Hobi Kak, hobi. Itu adalah nafsu juga sih Kak. Iya, nah. Iya, Kalau tapi makan, betul loh. kalau makan cinta Kak. Kalau makan tuh cinta Kak. Iya, makanya semoga lah hal ini jadi hal yang awal ya, hal Iya, awal gitu loh. Untuk kita sama-sama belajar karena pribadi saya akan keras sekali untuk menyerukan hal ini kalau no, jangan lakukan hal itu. Kalau sudah terlanjur stop. Jangan diulangin gitu loh karena kecanduan itu kan kurang baik ya, kurang baik. Kecanduan kopi saya rasa lebih baik daripada kecanduan seperti itu kan. Itu lebih baik lah kita ngopi. Ayolah kalau kecanduan ya iyalah. masih wajar Tapi itulah. tapi gini loh Kak, aku melihat ya ada beberapa orang yang em, ada orang yang bukan aku nggak ngerti ya itu bisa dibilang kecanduan apa enggak. Jadi ya seperti yang kita bahas tadi, menurut dia itu kebutuhannya dia gitu loh Kak, ngerti kan? Jadi seks itu adalah kebutuhannya dia dan dia harus melakukan itu. Jadinya di saat dia ini sudah, ya dia ini udah dibilang tua ya iya tua gitu, cuma masih gitu loh kayak anak muda yang lagi haus-hausnya. Nah, sedangkan aku yang usianya di bawahnya dia, eh, menurut aku itu bukan satu kebutuhan utama gitu loh. Jadi yang aku dapat adalah beberapa orang menilai bahwa seks itu adalah kebutuhan utama di kehidupan mereka. Iya, tadi ini kan pembahasannya malam ini cinta dan nafsu Bapak John. Bapak John ini tukang Iya. komplain ya Kak Her. Oke, kalau kata saya beliau itu tanpa mengurangi rasa hormat, beliau itu kesepian. Oh, Jadi iya benar-benar. kalau kesepian itu sudah kan ada kesepian juga yang aku kenal tuh kesepian itu eh, bisa bikin orang tuh menghancurkan dirinya sendiri. Betul. Jadi sebenarnya Tapi seperti bunuh bunuh diri loh. Bunuh diri itu benar. bisa loh. Jadi kalau dia misalkan itu kan ada kesepian, kalau dia berusaha untuk bunuh diri nggak mati-mati, dia kan terus lakukan sama seperti itu. Benar. Karena seks itu kan mengikat. Nggak usah kita lakukan. Nonton aja film porno. Itu diingat di sini sampai berapa lama, di pikiran itu susah keluar gitu loh. Apalagi kita melakukannya gitu. Iya. Kata Pak John telat Ah, nakal tuh namanya. iya, keseringan nakal gitu. Pengen coba-coba tadinya dia. Jadinya ketagihan Tapi gitu kalau kan. menurut aku kalau kesepian ya dibilang kesepian, temen banyak, temen ada. Anak dia punya. Kesepian dari mana? Berarti Itu
dia yang kesepian, jadi masalah sama dia. Makanya orang yang sakit jiwa itu Pribadinya bukan dia. harus gila. Orang sakit jiwa nggak mesti gila. Orang sakit jiwa lagi ada kerumunan, dia bisa merasa sepi. Nah, jiwanya yang sepi. Depresi ya. Ya ya benar. Iya, menuju Itu aku stres itu. Sebenarnya alamin stres. ya. Aku alamin itu pernah dulu beberapa kali. Jadi udah rame tapi merasa sepi. Tapi bukan sepi haus karena itu. Mesti kayak waktu Iya. di saat kita mempunyai masalah, pernah aku di posisi seperti itu Kak. Jadi kayak sepi. Coba Tante Yadi ajak temennya sekali-kali nongkrong sama saya biar saya kasih ceramah agama dulu. Boleh lah. Jangan. Maksudnya temen yang tadi aku ceritain. Iya, maksud saya juga kadang ada kan dan terkadang yang paling bahaya dia tidak merasa kalau dia kesepian. Dia Betul, nggak sadar. Jadi betul. eh, andai kata kalau gini loh, kalau saya kan butuh kopi karena saya ingin ya, saya merasa saya suka, saya mencintai kopi gitu loh. Kalau Ya, nggak ketemu kopi kangen gitu aja kan. Itu kan sugesti saya saja. Nah, ya. seperti itu pun dengan seorang yang kesepian gitu loh. Dia sebenarnya dia tuh nggak sadar kalau dia tuh kesepian. Nah, kalau dia merasa dia tidak kesepian, saya rasa dia tidak perlu melakukan hal itu karena saya pastikan sekali sesudah melakukan itu dia akan merasa bersalah gitu dan menyesal melakukannya. Kan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang dia sebenarnya dia tahu itu salah tapi dia lakukan lagi itu biasanya akan merasakan penyesalan gitu loh. Tapi dia merasa terikat dan sorry, mohon maaf, biasanya semakin tua semakin sulit dikasih tahu gitu loh. Iya, Biasanya apalagi benar. yang kasih tahu kayak anak kecil kayak kita Kita kan kita gitu. ya. Siapa sih lu kan gitu. Itu Mm-mm. biasa. Lo dia bilang, gue udah duluan lahir gitu kan. Sama Mm-mm. kayak kita sama anak kita. Mama udah Heeh. duluan lahir ya, mama. Makanya saya bilang orang tua juga harus sadar. Iya saya tahu Iya, duluan, saya tahu lahir duluan. Tapi cobalah, kadang kita tidak yang tadi kita bahas kan, karena kita merasa orang tua paling benar, jadi kita tidak memberikan ruang kepada anak untuk untuk dia menyampaikan pendapat. betul. Sotoy lu bagi anak kan gitu. Iya, Kalau bahasa benar orang benar. Jakarta sotoy gitu Benar kan. sotoy. Masih kecil lu kata gitu kan. Nah, dan Mm-mm. itu adalah hal yang kadang orang tua harus sadarin. Justru kalau kita mendengarkan dia, kita menang. Bukan berarti kita kalah gitu loh. Makanya kadang juga itu ego saya loh. Ini anak ini sotoy banget. Gue lebih tua dari duluan mama lah. Tapi kadang dia datang kecil saya, jangan gitu dah. Bertobat ya gue, gitu kan? Itu salah. Justru karena dia sudah semakin besar, dia Benar. semakin lebih pintar dari kita. Kenapa orang tua itu sekarang tuh harus belajar untuk bisa mendengarkan Ya, opini anak, pendapat anak, eh, kritikan dari anak gitu. Karena anak-anak yang kalau sudah bisa ngomong ya, apalagi udah menginjak 17 tahun ke atas gitu. Opininya kan berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi kan gitu. Nah, di situ ya seperti Kak Ertina tadi bilang harus bisa ada keterbukaan, terus ngobrolnya enak. Jadi ada kalanya kita bisa menjadi orang tua, ada kalanya kita menjadi teman gitu. iya. Dan mungkin teman kamu itu biasanya kesepian. Kalau saya rasa itu pasti kesepian. Karena kalau orang yang bahagia, pasti akan melakukan hal yang baik. Ya Sampai kan? aku bilang gini loh, kan aku manggilnya ibu ya, bu, kalau memang membutuhkan itu, ambillah istilahnya jalan pacaran lah sama satu cowok aja gitu. Terus atau kalau enggak carilah kesibukan yang lain, main sama anak, main sama cucu dan lain sebagainya. Aku udah kayak gitu, aku malah stres, dia bilang kayak gitu. Dia bilang dia malah stres gitu. Oke, terus ya udah, jadi dia tuh beralibi sana, beralibi sini dan pada akhirnya ya udah kita diemin aja. Pasti itu sahabatnya Tante Yadi ya, iya dong. Tapi kan istilahnya kita tuh memberitahu untuk kebaikannya dia juga gitu loh. Iya. Orang yang bersalah adalah orang yang punya 1.000 alasan untuk menyangkal kesalahannya. Hmm. Kalau orang yang tahu dia nggak tahu dia merasa benar kan, karena dia tahu Ya, kalau saya bilang iya sih kamu benar, berarti dia merasa rendah, gitu loh.
iya iya gue salah loh gitu. Kalau dari perkataannya dia terlalu banyak alasan, berarti dia sudah merasa benar. Biasanya kalau saya ketemu orang itu saya akan mundur 2 langkah. Bukan berarti tinggal doain aja, tinggal tinggal Tuhan lah yang mengubah dia. Karena nanti dia akan memancing emosi kita kan. Gue udah kasih Ya, tahu lu bener-bener ngeyel lagi. Dan akan berantem ntar saya satu malahan. kali, iya satu kata dia bisa 1000 ngomongnya Bener. gitu. Makanya saya kadang mundur. Kalau sudah banyak alasan nggak bisa dibilangin, artinya ya perkaranya Udah jauh satu, aja. Mm-mm. mutiara itu hanya untuk orang yang layak mendapatkannya. Saran ini kan adalah mutiara, kritik ini Iya, kan adalah iya, mutiara. betul, Untuk betul. kalau kita udah tenang, tahu salah ya kita kan diem gitu kan dan mendengarkan gitu. Nah biasanya ya begitu orang-orang yang merasa iya, perbuatan gue udah bener ya itu saya bilang yang keterikatan. Jadi banyak alasan dia untuk membenarkan perbuatannya. Sama kayak Hawa kan. Hawa nyalainnya Iya, si ular gitu loh. iblis, Bukan setan, si si ular. ular, Si Adam nyalainnya si Hawa. Si Hawa Hawa. nyalainnya si ular. Lah si ular Ular nyalain nyalain lagi siapa? siapa? Nah, si Hawa kan gitu. Sama aja. Jadi begitu Saling karena orang yang tunjuk. berdos. Iya, orang yang bersalah akan mencari pembenaran gitu loh. Iya, Kadang mencari teman untuk membenarkan perbuatan iya, dia iya, gitu. benar. Sama seperti anak-anak seperti zaman saya waktu masih muda ya, saya merasa sekarang antara muda dan tua kan untuk usia saya gitu kan. Lalu masih muda juga begitu. Oh enggak kok, Mas nggak umur apa-apa, kita tuh kan nggak tanggung, Kak. ketahuan. Iya tanggung ini, usia tanggung. Makanya kalau dia bilang, enggak kok kayak anakku juga bilang begitu. Enggak kan, makan kita cuma mencari jati diri katanya. Kan Ya kita cuma benar. cuma pacaran cuma itu aja label, itu pacar gue gitu loh. Hmm. Nah, itu makanya saya bilang ya pembenaran itulah yang ituan. Tuh, Pak John mau pamit dari live, mau nongkrong nyari kopi dulu. Oke, Pak Oke, Pak. John. Lain waktu, Pak, kita akan ngopi bareng ya. Kita Sip, kongko sip. bareng, Pak. Thank you. Mantap. Oke, lanjut, Kak. Hmm. Jadi ya untuk apa namanya kegiatan saat ini ya, acara saat ini tuh targetnya adalah anak-anak remaja dan anak-anak pemuda yang mencoba ingin mencari jati diri. Nah, kalau sudah tua mas seperti itu berarti dia belum menemukan jati diri dia. Hmm. Nah, harus dicari-cari dulu kan, karena orang yang dewasa bukan karena umur, tapi karena dia berpola pikirnya Pola dia pikir. itu dia mempertimbangkan orang dewasa itu kan mempertimbangkan ini baik nggak untuk saya, Ya, ini baru saya, lalu baik nggak untuk orang lain. benar. Itu orang dewasa kan begitu, orang dewasa kan bijak. Nah, jadi kalau sudah dia bilang, ini mungkin baik untuk saya, tapi tidak baik untuk orang lain. Hmm. Itu egois, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau ini untuk orang, kalau dia lagi ada berpikir, ini baik untuk orang lain, tapi tidak baik untuk saya, itu bodoh, kan gitu. Lebih baik kalau orang dewasa itu ya baik untuk saya, baik untuk orang lain. Jadi dia pertimbangkan di pikirannya dia, lalu ambil keputusan dan tindakan. Nah, kalau ada misalkan saya sebagai perempuan, ada yang bilang, buktikan cinta lo sama gue. Ayo kita buktikan. Karena dulu saya begitu sama mantan saya dulu, ya kan. Nah, saya kan bingung. Kan gue cinta sama lu, ya kan. Terus harus dibuktikan pakai apa gitu ya? Ya itu, buka celanamu kan gitu bahasanya, ya kan. Iya. Nah, itu cara bukti. Emang gak ada pembuktian anak. Udah, nggak apa-apa kok, nggak hamil, katanya gitu. Ya kan, nggak hamil, baik-baik aja. Kita buang di luar gitu kan. Nah, itu kan bahasa, itu bahasa yang saya Iya, dengar ya. Ntar gue buang di luar deh, nggak di dalam. Pertama saya nggak tahu buang di luar, buang di dalam apaan ya, kan gitu ya. Nah, saya coba-coba pertama, apaan sih itu maksudnya? Nggak, karena kan saya nggak ngerti waktu itu. Iya, 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 iya. Nah, udah lama kelam, jujur sama seperti papanya kan sebelumnya sudah pernah gitu loh. Makanya saya bilang terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan hal ini terjadi gitu kan, kata bersyukur. Nah, setelah itu ya akhirnya pertama akuin sakit ternyata enak. Hmm. Tapi cuma 5 menit setelah itu saya merasa bersalah dan merasa kotor. Ih, kok gue gitu ya? Jijik banget gue sama badan gue. Jijik sih jijik, tapi pikiran kita menikmati kejijian itu. Akhirnya ngeliatin dia ketika dia inilah bla 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 bla, besok ketemu lagi, ayo kita lakukan lagi, ayo gitu. Udah nurut, udah seperti kalau kita sudah melakukannya nih, tinggal cocok hidung di sini diseret-seret aja, ngelakuin apa aja kan? Ya, aku nggak bakalan betul terikat lah. Akhirnya terikat jadi kebutuhan. Kalau nggak begitu nggak hidup rasanya. Terus ini lagi yang lebih ekstrim.
kemanapun dia pergi tiba-tiba lost contact, kita udah kayak merasa mau bunuh diri gitu loh. Ini kemana ini orang ini? Dia, oh laki-laki kan lost contact ya kan? Bodoh Iya, iya. amat gitu kan. Lah kita yang cewek, nggak bisa ditelepon, Nyariin, dicari di tempat bingung udah. tongkrongannya nggak ada. Iya. Terus tiba-tiba sekalipun dia ketemu, dia cuma say hello, dia pergi lagi. Terus kita merasa bersalah. Itu kan nyiksa. Menyiksa Bahkan loh. Sebenarnya, sama orang tua kita belum tentu kita kayak gitu. Mama mana? yang ada, Bapak mana? Nggak ada tuh, iya, ya udah gitu. ya udah. Malah bagus nggak ada, kata dia. Enak kita pacaran di rumah. Kan gitu. Ayo ke rumah gue kosong gitu kan. Nah, itu. Malah itu yang, jadi pintar gitu loh. Tiba-tiba jadi pintar berbohong. Nah, kan itu yang salah. Dan itu poinnya, kita nggak akan pernah hidup damai. Ya. Gitu. Makanya perlu ditegaskan. Biasanya selalu ada yang bilang begini, itu kan namanya kita menjudge orang. Saya bilang, saya tidak menjudge orang. Saya pernah komunikasi dengan seseorang, terus saya bilang, hamil harus bertanggung jawab. Dan siapapun yang melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu salah. Dan harus bertobat, dan yang kedua, jangan lakukan lagi. Karena dia dari sisi psikolog, dia ngomong gini sama saya. Saya tidak setuju dengan perkataan kakak yang mengatakan itu salah, seolah-olah kita itu menghakimi. Oh, saya langsung bilang, saya kata, maaf kak, kenapa saya berani mengatakan hal itu? Karena saya pelakunya. Ya, hidup saya tidak akan pernah baik kalau saya tetap melakukan hal itu dan saya tidak tahu kalau itu salah. Nah, itu adalah masalah. Dari segi psikolog, dari segi psikiater, mohon maaf sekali gitu kan. Itu sepertinya hanya lumrah. Hal yang biasa kayak hak asasi manusia. Boleh dong gue, badan-badan gue. Ya emang sih badan-badan lu gitu loh. Tapi dampak lu nggak bagus, kasihan lu sih. Sebenarnya kasihan aja saya. Sebenarnya kalau nggak perlu saya bicara juga tidak masalah gitu loh. Tapi karena saya tahu akibatnya. Sampai hari ini udah 15 tahun dah kan, anakku 14 tahun. Berarti kan 15 tahun yang lalu gitu kan. Yeah. Itu masih berdampak sama saya loh. Udah nggak lakuin lagi loh, nggak pernah loh. Saya nggak pernah melakukan hal itu lagi. Bahkan kalau dibilang saya ini setelah pulang dari kerja, saya langsung ke rumah kok. Pulang ke rumah, hati saya hanya anak. Anakku di gimana gitu kan ya. Itu aja orang tetap berpikiran kurang baik gitu kan. Bahkan saya nggak pernah bawa laki-laki gitu loh. Kecuali itu mungkin pernah jadi teman saya guru, itu mah wajar. Saya bisa bawa motor kok gitu kan. Nggak pernah saya bawa laki-laki masuk ke rumah yang tanda kutip itu pacar saya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang bisa membuktikan hal itu karena memang tidak saya lakukan. Tetapi slogan itu, sampai ada juga pernah dulu saya menjalin hubungan ya dengan seorang yang dalam tanda kutip itu baik. Baik sekali. Umurnya sih di bawah saya. Cuma bilang begini, orang tuanya bilang begini, kamu S2, dosen. Masa kamu dapat perempuan yang nggak jelas statusnya? Hati kita kan, padahal saya nggak ngapa-ngapain, serius. Saya udah belajar membenahi diri saya gitu kan. Saya waktu itu udah selesai S1 saya gitu kan. Udah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi dia akhirnya tidak bisa menikah dengan saya. Waktu itu udah rencana gitu kan. Karena orang tuanya, aduh, itu kan perempuan nggak jelas, janda bukan? Kadang itu di Indonesia masih ada pemikiran kolot seperti itu. Ya itu makanya. Tapi bagus lah kita punya budaya seperti itu, sebenarnya bagus loh, menjaga kita kan. Ya. Cuma sakitnya di kan sini ada loh. efek negatifnya kan itu tadi Kak. Jadi mereka tuh kayak menilai ya oke, seperti yang aku tadi bilang, semua orang kan punya masa lalu. Orang tuanya aja juga punya masa lalu pastikan gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya itulah kadang-kadang masih banyak orang yang berpikiran ya seperti itu dengan status kita, status kakak, status si A, si B, si C itu dipermasalahkan. Iya. Makanya jangan sampai lah seperti saya, jangan deh gitu loh. Kalau bisa, ayolah kita baik-baik aja gitu loh. Nggak akan pergi kemana kok. Tuhan sudah menetapkan pasangan kita kok. Oke. Oh tapi akhirnya aku bercerai. Sebenarnya itu pilihan aja. Pilihan gitu kan, sebenarnya bukan salah Tuhan kok gitu kan. Ya mungkin kita kurang bijak untuk memilih saat itu. Nah itu keputusan terbaik adalah kami harus bercerai. Nah ya bertanggung jawab aja kan gitu. Itu kan sebenarnya kebijakan kok.
Nggak mesti, oh kak, misalkan aku menikah, aku udah coba menjaga diriku, tapi ternyata hasilnya aku ditinggal. Itu sebenarnya pilihan kita dan pilihan dia. Dan saya rasa bercerai itu nggak salah, nggak jadi masalah ini kok. Yang penting Iya, kan iya, bertanggung jawab gitu kan, benar. bertanggung jawab dan ya udah gitu loh, kita menata hidup, kita punya hak dong untuk hidup bahagia. Benar, Sama benar, kayak hidup saya, bahagia. ketika saya memutuskan untuk melahirkan anak, apa slogan orang terhadap saya? Teman pada ninggalin saya, ya kan, punya baby, duit nggak ada, mama saya meninggal waktu saya punya anak gitu loh, betapa Wow. hancur hidup ini kan. Nah, terus saya salah melahirkan anak saya, kan seolah saya coba lu ilangin kemarin gitu kan, coba lu aborsi. Everything is fine. No, no, no. No, Saya no. takut Makin 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 nggak tahu lagi masalah. cerita. Iya. Iya, tapi ternyata ketika mama sebelum meninggal itu dia cuma bilang, jaga anakmu baik-baik, jangan kasih ke bapaknya. Itu aja. Dan saya dikasih anak perempuan, saya anggap aja inilah mamahku yang hidup kembali, gitu kan. Seperti itu, itulah kebahagiaan saya. Tuhan sudah Iya. titipkan, kenapa ya Tuhan, kok Tuhan kasih saya anak perempuan? Padahal saya ini kan perempuan sendiri. Oh iya, ternyata hari ini loh saya nikmatin. Saya nggak kesepian. Ini Betul. temanku, ini teman kongko terbaik nih, ada anak. Ini temanku kongko terbaik, teman gue ngeceng terbaik, teman saya berantem, teman saya bertukar pikiran. Iya. Artinya keputusan saya ketika saya melahirkan dia itu bukan keputusan yang salah, itu keputusan yang tepat karena hari ini setelah 15 tahun berlalu, hari ini saya nikmati. Sekarang mama mau makan ini nih, sop kambing. Oh mama, jadi kita berantem gara-gara makanan gitu kan. Tapi pada akhirnya makan juga. Tapi itu unik kan. Jadi Iya, dia iya, bilang, mama benar-benar. itu alis mama nggak sama atau bagaimana? Ih mami rambutnya waktu kemarin dipotong di rambut. Ih mama kayak laki-laki gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, nah, apa, mama, kok kayak gitu sih potongan rambutnya kayak perempuan gitu. Ya saya cuma diem aja gitu kan ya. Ada yang kritik saya gitu Iya, kan. Akhirnya benar, benar, itu jadi indah. Jujur, saya jadi benar, kuat. Saya jadi bisa benar. bicara di sini dan katakan waktu itu puji Tuhan saya melahirkan dia, puji Tuhan gitu kan. Dan seperti orang bercerai juga ya itu hanya pilihan aja kok gitu loh. Yang penting kan kita bertanggung jawab dengan pilihan kita, itu aja sih. Makanya yang sudah melakukan hubungan yang kurang baik itu sebelum hamil ya berhenti gitu loh. Saya bilang gini, tapi aku nggak bisa kak, kayaknya udah terikat atau bagaimana. Bisa kok. Kalau Itu kamu betul-betul adalah serius ingin kebiasaan aja meninggalkan, sih. iya, keputusan seperti itu, pilihan Iya. aja. Sibukin aja diri kamu. Iya, Sibukin betul. dengan prestasi, sibukkan dengan hal yang baik. Oh, aku tetap memikirkan hal itu. Iya, itulah. Dosa itu ada resikonya. Ya kan? Benar. Jangan Bukan bilang berarti nggak ada resikonya. kita kita udah mau ninggalin terus oh ya udah akhirnya aku bisa ninggalin. Aman Oh, gitu, justru malah enggak. malah Tambah berat. hai hai Kan gitu. setan mau menghancurkan gitu kan. Supaya kita lakukan Benar, lagi. benar. Nah, kalau kita ngelakuin kan nggak diapa-apain ya. Orang temennya. Kalau kita udah stop kan bukan temennya setan lagi gitu. Kayak gitu. Maksudnya stop lah. Ah, Semoga kita bisa iya benar. mendapatkan cinta yang indah itu. Tuhan menciptakan cinta itu karena indah. Jadi saat ini cinta saya itu, puji Tuhan, Tuhan adalah cinta, cinta terutama kita kan. Yang kedua Iya, adalah anakku betul. ini. Inilah Benar. cintaku. Jadi cinta ini yang kujaga. Tidak akan pernah, kalaupun dia harus tersakiti, saya akan merasa bahwa saya perlu memperbaiki. Kan cinta begitu. Ketika Iya. kita tahu bahwa orang itu adalah, mungkin ini karena ini bukan pasangan saya ya, ini Hmm. anakku gitu kan, tapi ada loh anak yang malah diangkat beban, itu kan Iya. bukan cinta. Nah, Iya. anakku jadi beban gini gitu, bertobatlah gitu kan. Saya nggak mau menganggap anak saya beban karena dia dari lahir sudah saya anggap sebagai berkat gitu loh untuk saya. Nah, untuk yang punya pasangan, ya jadikanlah pasanganmu itu berkat buat kamu. Jangan jadi hambatan ketika kalian melakukan kesalahan. Pasangan kamu tuh jadi hambatan buat kamu, termasuk diri kamu. Jadi buat dia sebagai berkat. Contohnya seperti anak saya akan rapikan dia. Barang yang berharga loh, akan kita buat Benar. indah di pandangan orang dan di pandangan kita. Kalau kita bikin anak orang hamil kan jadi buruk. Iya, betul. Bukan hanya buruk, itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu siapa? Padahal laki-laki itu pun merasa bersalah. Ya kan? Ya, capnya, kutuk-kutuknya sudah nyampe ke dia.
Makanya jangan coba-coba gitu loh. Jangan mencoba hal yang dilarang. Pasti salah gitu loh. Kalau emang sudah terlanjur, yuk kita perbaiki. Dengan senang hati lah kalau misalkan eh, bisa membantu dari siaran ini kan, eh, Yes, benar. pasti pasti orang dewasa ataupun anak muda cobalah cerna baik-baik. Kami bukan menjudge, tidak. Ya, Apalagi secara pribadi saya pernah jadi pelaku gitu loh. Makanya yuk kita, nggak ada kata terlambat selama pagi-pagi bangun bisa melihat matahari. Itu kesempatan loh dari Tuhan untuk kita mengubah diri. betul. Setuju. Hari itu kita kagak lagi. Yuk kita tidur lagi, berdoa dulu. Bangun lagi pagi hari, coba. Tuhan nggak pernah minta kita langsung. Kalau ada orang yang berubah 180 derajat, itu bohong. Itu hanya orang munafik, nggak ada. Tuhan tahu kok Kita butuh kemampuan proses. kita. Iya. Iya, cinta butuh proses, kehidupan butuh proses. Jadi kalau tiba-tiba, oh saya udah bertobat, saya nggak akan melakukan lagi, itu bullshit. Berarti Iya. kamu munafik. Iya. Cinta tuh perlu step by step. Justru perubahan Ya, yang baik proses. demi baik itu. Nah, kalau yang udah 180 itu kalau kita udah mati ketemu surga, nah baru itu, Iya. ya kan? Itu kan baru balik gitu loh. Kalau masih di dunia mah nggak bakalan, nggak bisa Bener-bener. itu. Iya, susah. Makanya butuh proses. Iya, Butuh proses banget. Oke, Kak, ini udah mau hampir 1 jam. oke. Kita sudahi atau kita mau lanjutkan ke sesi ketiga? Kayaknya kita sudah Kita cukup closing deh. aja ya. Next Karena time lagi next ya ada time kita kerjaan. akan bahas lagi topik-topik yang lebih menarik lagi. Untuk Amin. Kak Hertina, thank you so much Sama-sama. atas waktunya, atas ceritanya, Dengan senang atas hati. ya segala informasi yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga malam ini bermanfaat bagi yang nonton ya. Amin, amin. Amin. Oke. Kak Hertina ada pesan-pesan mungkin atau apa gitu? Saya cuma sedikit aja, Bapak Yes. Ibu, teman-teman semua, adik-adik, cinta itu indah. Jadi jangan hancurkan cintamu hanya karena nafsu. Jadi kita bentuk yuk si cinta itu dengan sebuah keindahan. Itu indah, rias dia, buat dia indah gitu loh. Kamu akan menikmati hasilnya kok, bukan orang lain yang menikmati. Itu aja. Mantap. Keren banget Kak Hertina. Oke, Penjaga, Kak Hertina, thank you. penjaga. Wow, Iya. ember. Oke, Kak Hertina, thank you banget ya. Oke, thank you. Salam Terima buat kasih si cantik banyak. di Iya. rumah. Salam Thank you juga untuk tuh buat malam si hari Cece ini. ya. Iya, Iya. si Cece lagi di kamarnya. Oke, Oke thank you ya Kak deh, Hertina thank you ya. banyak. Oke, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Thank you ya buat kalian yang Thank udah you. nonton. Kita ketemu lagi di Bye. next live talk. Bye-bye. Bye.